Keempat, Nagita dan ibundanya Nyonya Rita tak lagi khawatir pada citra umum Raffi sebagai pria yang mudah berganti kekasih. Bagi Gigi dan Nyonya Rita, berganti-ganti pacar adalah proses pencarian belahan jiwa yang tepat. Alhamdulillah, kalau buat aku sih playboy atau playgirl cowok-cowok itu sama aja. Mungkin emang kemarin itu emang belum ketemu aja. Kebetulan Raffi ketemu aku ketemu Raffi, kebetulan pas. Itu aja sih. Akad nikah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina resmi digelar. Apa saja fakta-fakta mengejutkan di balik akad nikah keduanya? Saya terima nikah dan kawinnya Nagita Slavina Mariani Tengker binti Gideon Louis John Tengker dengan mas kawin tersebut tunai. Di saat Raffi dan Gigi bahagia menjadi suami istri, Billy dan Syahnas malah mengakhiri relasi percintaan. Benarkah karena Billy dekat dengan Lolita Agustin? Kita mah masa lalu, masa depan. Kecewa ya, nggak tahu sih. Perayaan kebahagiaan yang tidak akan pernah dilupakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Begitulah kesan umum dari prosesi panjang pernikahan keduanya. Sudah sejak pagi hari, suasana semarak itu terbangun, dan saat bagda sholat Jumat, satu persatu tamu undangan dari berbagai kalangan hadir, termasuk diantaranya Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang bertindak sebagai saksi. Dua hari yang lalu, tiap hari saya diingatkan oleh Raffi, jangan lupa hari ini jangan lupa. Ya, alhamdulillah dari Bandung persiapan untuk jadi saksi nanti karena Raffi juga kan masih warga Bandung. Kalangan yang hadir berasal dari beragam latar belakang, dari pejabat tinggi, politisi sampai selebritis lintas generasi. Sebut saja artis muda seperti Reza Rahadian, Baim Wong, Ayu Sita, Irwan Syah, sampai artis senior Melly Goeslaw, Christine Hakim, dan Titiek Puspa. Ini beneran gak sih ini nikah gitu Raffi? Ternyata bukan aku doang gitu. Dia pun pas dia bilang gitu, gue beneran gak sih mau nikah nih katanya. Sampai udah akad aja masih nggak percaya kita beneran nikah ya. Tepat pukul 2, prosesi akad nikah mulai diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya terima nikah dan kawinnya Nagita Slavina Mariani Tengker binti Gideon Louis John Tengker dengan mas kawin tersebut tunai. Aduh, ngelihat mamanya Gigi juga. Deg-degan banget, saya takut. Tapi ternyata alhamdulillah pas ijab kabulnya lancar. Saya tuh deg-degan loh tadi, udah bisa nggak takut salah nama, kan bisa aja kan namanya grogi, tapi alhamdulillah banget. Kemudian berturut-turut, kedua sejoli menunjukkan buku nikah dan disusul dengan mas kawin. Akad nikah non-sakral berhasil ditunaikan Raffi. Berikut ini adalah fakta-fakta mengejutkan di balik akad nikah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pertama, cincin baru didapat 3 hari sebelum akad nikah. Gara-gara sempat kekecilan, cincin kawin terpaksa dikembalikan lagi dan diganti dengan yang baru. Yang menarik, Gigi sengaja memesan cincin yang berukuran kecil agar Raffi tidak bisa lagi melepaskannya. Pak, kecilan nih, kalau ini cincinnya baru beli 2 hari yang lalu. Iya. Nah, pas pesen tuh nggak tahu. Iya, Pak, jadi pas pesan karena kebetulan waktu itu yang pesan bukan aku. Terus kurang pas, jadi ya udah baru karena dibanding kalau dibalikin lagi jadinya lama, jadi ya baru aja 2 hari. Kedua, Raffi dan Gigi bingung akan tinggal di mana selepas akad nikah. Bayangkan, terdapat setidaknya 5 pilihan lokasi rumah mewah yang bisa menjadi tempat tinggal. Pihak Raffi menawarkan rumah di Pondok Labu dan juga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara Gigi memiliki rumah di Cempaka Putih, sebuah apartemen, dan juga rumah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kalau saya maunya di saya. Kalau saya loh, tapi tanya sama anaknya aja. Kalau saya udah
setelah ini terserah Nagita. Kalau aku orangnya jalanin aja. Ketiga, mas kawin syarat dengan makna terkait hari-hari istimewa dalam hidup Raffi dan Gigi. Berbeda dengan kebanyakan mas kawin yang hanya berkisah tentang hari perkawinan, mas kawin Raffi Gigi mengandung banyak kisah. 17 juta, 22, 14 rupiah. Tanggal lahir aku sama Raffi, kebetulan kita lahirnya sama, cuma beda tahun. 2014, kebetulan kita nikah 2014. Keempat, Nagita dan ibundanya Nyonya Rita tak lagi khawatir pada citra umum Raffi sebagai pria yang mudah berganti kekasih. Bagi Gigi dan Nyonya Rita, berganti-ganti pacar adalah proses pencarian belahan jiwa yang tepat. Alhamdulillah, kalau buat aku sih playboy atau playgirl cowok-cowok itu sama aja. Mungkin emang kemarin-kemarin itu emang belum ketemu aja. Kebetulan Raffi ketemu aku ketemu Raffi, kebetulan pas. Itu aja sih. Saya ngeliat di situ dia banyak perubahan, lebih dewasa. Jadi saya pikir masa orang istilahnya kalau yang dulu-dulu gimana masa dia nggak bisa baik sih, pasti akan bisa. Kelima, kalangan keluarga mendukung adanya surat perjanjian pranikah. Setelah sempat menjadi kontroversi, rupanya kedua belah pihak, Raffi dan Gigi, terutama ibunda mereka, Nyonya Ami dan Nyonya Rita, sepakat untuk menyusun surat perjanjian pranikah. Waktu nikah udah ada nih sama penghulunya, suruh ngomongin itu loh. Nggak ada di sini. Ada ini tuh, menyatakan tuh sikat taklid. Yang itu yang ada 4 itu udah disebutin ya. Maksudnya itu kan bagus buat kedua belah pihak ya, karena kalau ada masalah yang di Raffinya, Giginya nggak kena, ada masalah di Gigi, Raffinya nggak kena. Jadi sebenarnya menguntungkan sih. Terima kasih banyak ya. Ya, untuk harapannya mudah-mudahan sekali lagi makasih buat semuanya, buat yang udah ngedoain, terima kasih. Mudah-mudahan kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakral, lancar, dan mengharukan. Begitulah jalannya akad nikah Raffi dan Gigi. Terasa manis semua pengorbanan yang mereka lakukan sepanjang masa persiapan yang panjang, terjal, dan penuh liku. Apa saja yang membuat pernikahan Raffi dan Gigi ini pantas disebut sebagai royal wedding, pernikahan terakbar dan termegah? Pemirsa, selama 1 jam ke depan saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Mungkin inilah akad nikah terakbar yang digelar di tahun ini. Betapa tidak, seluruh rangkaian acara berisikan sajian kemegahan adat pernikahan Yogyakarta yang detail, hingga banyak yang menjuluki momen sakral ini sebagai The Royal Wedding, sebuah perayaan pernikahan kelas bangsawan kerajaan. Semua yang hadir di prosesi pernikahan sepakat untuk menjuluki akad nikah ini sebagai pernikahan termegah di tahun ini. Tapi mau midodaren. Malam-malam sekarang di tempatnya Gigi di Tebet. Thank you. Sama aja, mewah itu gimana orang menyimpulkan aja, ya kan? Nggak ada sih, biasa aja saya rasa sih. Tuh nggak bilang mewah, saya nggak bilang apa. Kita sih berdua ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya kita merasa ya ini acara pernikahan ini sakral buat kita. Kan kita tahu semua Raffi capeknya kayak apa ya kerjanya gitu, jadi ya nggak ada salahnya lah untuk menikmati hasil kerja kerasnya selama ini gitu. Toh ini juga untuk pernikahan yang pertama dan terakhir, amin untuk Raffi dan Ini kan pencapaiannya Raffi juga kan. Iya. Perayaan kemegahan itu sesungguhnya sudah terasakan jauh sebelum hari akad nikah, bahkan sudah sejak sesi fitting busana yang dipesan khusus. Oh, warnanya sama. Tapi mama kuning, berubah warna, aku doang. Anak kuning. Kenapa harus kuning, Mas? Karena lebih muda. Oh. Warna anak muda katanya.
Atmosfer kemegahan itu semakin terasa fenomenal dengan ditandai sebuah